Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah bersama Bapak Ustadz Gunadi yang akan membantu saya dalam menjawab pertanyaan saya. Langsung saja, yang pertama, apa hukum melaksanakan sholat Jumat? Hukum melaksanakan sholat Jum'ah adalah fardu ain, wajib bagi setiap orang, terutama ada laki-laki, kemudian yang mukim. Walaupun dalam satu ayat ini kewajiban ini secara umum, dalam surat Al-Jum'ah ayat 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au an dzikrillahi ila akhirih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk melakukan sholat Jumat di hari Jumat, maka bersegeralah dan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perdagangan. Walaupun kalimatnya ini amanu secara umum laki-laki dan perempuan, tapi para ulama mengatakan bahwa maksud yang wajib ini adalah bagi laki-laki, karena nanti ada keterangan dari Rasulullah bahwa yang kewajiban ini hanya laki-laki. Kemudian nanti mungkin dalam beberapa keterangan ini ada hadis-hadis yang mewajibkan bahwa seorang ini juga wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Untuk pertanyaan yang nomor 2, bagaimana jika seorang perempuan melaksanakan sholat Jumat? Adapun seorang perempuan manakala melaksanakan sholat Jumat, maka menurut jumhur ulama ini boleh, tidak ada masalah. Cuman bagi mereka ini tidak ada kewajiban, tapi boleh. Boleh mereka untuk melakukan sholat Jumat, bahkan ada kebaikan di dalamnya, kecuali ketika ada fitnah di dalamnya, maka karena fitnah ini menghalangi daripada dibolehkannya seorang perempuan untuk sholat Jumat. Untuk yang nomor 3, hukum bagi seorang laki-laki yang tidak melaksanakan sholat Jumat. Secara pendeknya adalah haram, artinya dia berdosa besar ketika tidak melakukan sholat Jum'ah. Bahkan ada hadis dari Rasulullah SAW yang mafhumnya, barang siapa yang seorang laki-laki ini tanpa uzur kemudian menyepelekan tidak melaksanakan sholat Jum'ah berturut-turut selama 3 kali, maka Allah Ta'ala akan jadikan dia ini orang yang munafik, di hatinya ini munafik. Kemudian Allah Ta'ala akan tutupi hatinya. Jadi sangat keras ancaman Rasulullah SAW bagi seorang yang meninggalkan sholat Jum'ah dengan menyepelekan, apalagi sampai berturut-turut sampai 3 kali. Selanjutnya, apa sih keistimewaan sholat Jum'ah itu? Sholat Jum'ah ini bukan hanya sholatnya, tapi memang hari Jum'ah ini adalah hari yang istimewa. Sampai dalam Al-Quran sendiri ada surat Al-Jum'ah, begitu istimewanya. Bahkan Rasulullah SAW katakan inna yaumal jum'ati sayyidul ayam, sesungguhnya hari Jumat ini adalah pemimpin dari seluruh hari-hari. Sebagaimana manusia ini ada pemimpinnya, Sayyid Anbiya wal Mursalin, Nabi dan Rasul, ada Sayyidul Anbiya wal Mursalin yaitu Rasulullah. Ada malaikat pun ada Sayyidul Malaikah yaitu malaikat Jibril alaihis salam. Kemudian bulan pun ada Sayyidul Suhur, sayyidnya atau pemimpin dari bulan yaitu Syahrul Ramadan. Adapun Sayyidul Ayam adalah Yaumul Jum'ah. Bahkan Rasulullah SAW katakan di sisi Allah Ta'ala hari Jum'ah ini adalah lebih agung daripada hari Idul Adha maupun Idul Fitri. Ini secara umum keutamaan daripada hari Jumat. Kemudian keutamaan melaksanakan sholat Jumat ini luar biasa. Manakala seorang ini dari rumahnya dia mandi
dengan cara seperti mandi janabah, kemudian dia berangkat pagi hari, kemudian dia mengambil porsi yang paling pagi, dia paling dulu untuk pergi ke Jum'ah, maka dia ini seperti orang yang bersedekah berkorban seekor onta. Masya Allah. Kemudian yang dia berangkat di waktu yang kedua, dia ini seperti berkorban seekor sapi, bersedekah seekor sapi. Kemudian yang ketiga, waktu yang ketiga maka seperti gibas. Kemudian yang keempat ini seperti seperti ayam. Kemudian yang kelima seperti telur ayam. Tapi manakala orang ini datang kemudian muadzin sudah selesai beradzan, maka malaikat ini sudah tidak mencatat lagi kedatangan dia, walaupun dia dapat Jum'ah secara syar'i, tapi dia ini tidak terdapat dalam catatan malaikat. Bahkan seorang yang berjalan kaki menuju sholat Jum'ah, maka setiap langkahnya dia akan diberi nilai pahala seperti setahun beribadah dalam keadaan puasa, dalam keadaan dia ini selalu qiyamul lail, dalam keadaan setahun beribadah dalam keadaan puasa dan qiyamul lail. Begitu hebatnya daripada keutamaan sholat Jumat, dan mungkin masih banyak lagi. Terima kasih Pak atas jawabannya. Itu tadi, semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah bersama Bapak Ustadz Sadari yang akan membantu saya dalam menjawab pertanyaan saya. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, yaitu kapan waktu yang mustajab untuk kita berdoa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu-waktu yang dipilih Rasulullah ada beberapa, antaranya yang harian, setiap harinya itu waktu antara azan dan iqamah. Tidak akan pernah ditolak sama Allah pada saat antara azan dan iqamah. Yang lain seperti malam yang akhir itu juga waktu mustajabah. Kemudian yang mingguan setiap hari Jumat, Sayyidul Ayyam, di seluruh Jumat doa mustajabah. Kemudian yang tahunan ada hari Arafah, Idul Adha, Idul Fitri, dan 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Itu diantaranya. Wallahu a'lam. Untuk pertanyaan nomor 2, bagaimana hukum jika seseorang yang berdoa itu tidak mengangkat tangan? Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Sayyidina Umar, dan ini hadis diriwayatkan oleh beliau sendiri, Sayyidina Umar, Rasul itu ketika berdoa mengangkat tangan, bahkan ketika terjadi perang Badar dan perang Uhud, karena begitu melihat kaum muslimin yang banyak terbunuh, Rasul benar-benar minta kepada Allah sampai mengangkat kedua tangannya, sehingga sampai sisi-sisi ketiak Rasul agak kelihatan, dan itu hadisnya sahih. Kemudian setelah berdoa disunahkan juga untuk mengusapkan kedua tangannya ke wajah. Itu yang pernah dilakukan Rasulullah. Untuk selanjutnya, apakah ketika kita berzikir itu harus disuarakan? Ketika zikir itu ada 2 versi. Rasulullah ketika zikir dengan para sahabat ada kalanya memang dengan suara keras, kemudian ada kalanya ketika zikir juga tidak bersuara. Tapi ketika kita berdoa, ya dianjurkan supaya suaranya dipelankan, kemudian dengan rasa memelas minta dikasihani sama Allah. Manfaat dari zikir kemudian dibaca dengan keras itu manfaatnya para ulama mentafsirkan
bahwa ini satu pembelajaran untuk generasi berikutnya. Jadi anak-anak yang biasa mendengar bacaan wirid dari orang tua dengan suara keras, dengan sendirinya tidak usah didikte, anak-anak akan terbiasa, kemudian bisa menghafal lafaz-lafaz yang dibaca Al-Quran. Selanjutnya, apakah ada syarat terkabul suatu doa? Syarat-syarat doa dikabul dalam kitab Al-Adhkar dijelaskan. Al-Imam Ahmad bin Ahmad Al-Ghazali mengatakan syarat doa dikabul diantaranya ketika kita berdoa dianjurkan untuk menghadap kiblat. Tapi ini tidak mutlak, karena dalam kondisi tertentu seseorang bisa saja berdoa ketika di kuburan misalnya, itu disunahkan, malah dianjurkan untuk berdoa menghadapi mayit. Artinya berarti tidak menghadap kiblat. Karena di Indonesia itu letak kiblatnya di sebelah barat, jadi mayit dikubur harus menghadap kiblat, maka yang berdoa di kuburan itu disunahkan atau dianjurkan menghadap ke timur. Kemudian yang lain, dalam kita berdoa itu harus dalam keadaan yang suci. Kita suci dulu, kemudian dengan rasa memelas minta dikasihani kepada Allah, tadarruan wa khufyah. Kita merasa khawatir, kita merasa berharap penuh. Kemudian kita juga harus optimis kalau doa kita pasti akan didengar Allah. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu semua kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Jadi adab-adab atau syarat-syarat kita berdoa itu Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan ada beberapa. Di antaranya yang tadi saya sampaikan, juga selain itu ketika kita berdoa kita melihat apakah kita sudah benar-benar suci dohir dan suci batin. Pakaian yang kita pakai benar-benar halal atau tidak. Kemudian yang paling mendasar sekali adalah makanan yang kita makan. Kalau makanan yang masuk ke dalam tubuh kita adalah makanan yang halal, insya Allah dari makanan tersebut nanti akan menyebar ke seluruh tubuh kita. Karena itu makanan halal dan diridhoi Allah, dengan sendirinya nanti akan menambah sugesti kita untuk minta kepada Allah, Gusti, saya sudah berusaha dengan segala rezeki yang Kau berikan ini halal sedoyo, saya minta kalian jangan muga-muga doa saya dikabul. Jadi ada beberapa hal, cuma karena mungkin waktunya singkat, ya nggak punten kalau mau yang lebih detail ya kita buka bersama aja kita. Terima kasih atas jawabannya. Sekian dari saya. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sudah bersama Ustaz Mansur yang akan membantu saya dalam menjawab pertanyaan saya. Untuk pertanyaan yang pertama, kapan waktu yang baik untuk melaksanakan sholat duha? Audio Jungle. Waktu yang baik untuk melaksanakan sholat duha setelah terbit matahari, atau dalam fikih dikatakan setelah matahari naik 1 tombak atau sekitar 160 cm atau setinggi tombak lah. Itu waktu yang terbaik untuk melaksanakan sholat duha, dan sampai jangka waktu sampai jam 11 sebelum sholat zuhur atau sebelum waktu zuhur. Itu waktu untuk melaksanakan sholat duha. Tapi kalau nggak sempat ya yang penting setelah terbit matahari bisa melaksanakan sholat duha. Untuk yang kedua, Apa fadilah melaksanakan sholat duha? untuk fadilah sholat duha ya terutama untuk mendekatkan diri kepada Allah dan minta apa yang dihajatkan, terutama yaitu untuk memudahkan rezeki
yang diberikan oleh Allah dengan lantaran melaksanakan sholat baik Audio Jungle. 2 rakaat maupun banyak sampai 12 rakaat. Itu fadilah sholat duha yang kita laksanakan. Selanjutnya, apakah ada surat yang khusus dibaca dalam sholat duha? Sholat duha surat khusus yang dibaca dalam sholat duha, kalau bisa ya memakai surat Asy-Syamsi atau Wasyamsi wa duha. Yang kedua yaitu surat Wadduha. Kalau tidak hafal ya bebas bisa memakai surat apa. Yang penting kita tujuannya berarti untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan wasilah tersebut. Semoga diberi keberkahan atau kemudahan atau kelancaran rezeki yang diturunkan oleh Allah atau yang kita minta, supaya banyak barokah dan banyak manfaat apa yang dilaksanakan dalam melaksanakan sholat sunat duha tersebut. Terima kasih Pak sudah menjawab pertanyaan saya. Sekian, terima kasih. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sudah dengan Ustadz Wiroso yang akan membantu saya dalam menjawab pertanyaan saya. Langsung saja. Untuk pertanyaan pertama, Pak, apa sih tujuan berwudu itu? Sebelum masuk ke tujuan berwudu, mari kita lihat dulu niat dari wudu adalah nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Berarti di situ diniatkan untuk menghilangkan hadas kecil. Jadi tujuan berwudu adalah menghilangkan hadas kecil supaya kita bisa mengerjakan perintah syariat Islam, yaitu sholat, tawaf, dan membaca Al-Quran serta ibadah-ibadah yang disunahkan yang lain termasuk belajar. Ya. Berarti apakah wudu itu hanya dilakukan ketika akan sholat saja atau tidak? Kalau sholat itu sudah wajib hukumnya untuk berwudu, karena balirafil hadasil asyghari fardhol lillahi ta'ala. Layak balu sholat bila wudu. Jadi tidak diterima sholat kalau tidak ada wudunya. Dan selain sholat kita bisa mengerjakan wudu, yaitu seperti mau belajar, mau mengaji, mau zikir bersama, kita juga harus berwudu. Kita mau tidur, mau makan juga harus berwudu. Karena apa? Wudu itu bisa menghilangkan semua bakteri yang menempel pada kulit. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya, apakah hukum seorang wanita yang sedang haid lalu dia berwudu, Pak? Ya. Sebelum masuk ke pertanyaan, kita harus mengetahui dulu kriteria antara atau perbedaan. Kita harus mengetahui dulu antara perbedaan yang namanya haid dengan junub. Haid itu adalah hadas besar yang mana itu kotoran yang keluar setiap bulan. Adapun junub adalah seseorang yang mengeluarkan mani karena aktivitas tertentu, apa suami istri atau mimpi indah. Kalau orang junub itu disunahkan berwudu jika akan melakukan hubungan suami istri. Mau makan juga harus disunahkan wudu. Tapi berbeda dengan orang yang dalam keadaan datang bulan atau haid. Selagi itu belum tuntas, maka tidak diperbolehkan berwudu. Karena kalau toh kita berwudu itu sama halnya main-main dengan hukum agama. Karena kita misalkan jenengan sebagai kaum hawa yang mengalami menstruasi kok berwudu saat haid belum tuntas, maka itu sama halnya tidak ada efek yang bisa dilakukan. Kita tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa tawaf, tidak bisa sholat. Nah, dan itu dari mazhab Imam Syafi'i itu tidak dibenarkan kalau kita melakukan wudu. Untuk selanjutnya, Pak, ini soal tayamum. Nah,
salah satu syarat tayamum itu kan harus menggunakan debu yang suci. Iya. Nah, bagaimana kita mengetahui debu itu suci atau tidak? Untuk tayamum kita menggunakan debu. Nah, dan sebelum kita bertayamum itu ada syarat-syarat tertentu di mana sudah masuk waktunya sholat kita belum menemukan air dalam kondisi sakit kritis yang mana tidak boleh terkena air. Nah, di mana kita boleh menemukan debu itu? Nah, itu bisa kita peroleh di permukaan tanah, di permukaan batu, atau permukaan-permukaan benda yang tidak dilapisi dengan bahan kimia atau cat. Misalkan di atas tanah, itu kita bisa mengetahui tanah tersebut bersih, maka debu tersebut bersih. Batu tersebut bersih, debunya juga bersih. Yang penting di situ tidak untuk aktivitas anak kecil, yaitu untuk mainan, untuk buang air kecil. Kalau terkena itu maka itu tidak boleh untuk digunakan tayamum. Dan misalkan sama tayamum nggak ada orang lewat membawa air, maka wajib hukumnya untuk membeli air tersebut atau meminta air tersebut untuk berwudu. Jadi seperti itu. Terima kasih Pak atas jawabannya. Sama-sama. Terima kasih, semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah bersama Ustazah Siti Nuzulul Hikmah yang akan membantu saya dalam menjawab pertanyaan saya tentang bab fikih yaitu toharoh. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana cara mensucikan barang yang terkena najis mughalladah. Untuk yang pertama, barangnya harus dihukmi dulu. Dihukmi itu menghilangkan sifat-sifatnya seperti rasa, bau, dan warnanya. Lalu setelah itu kalian harus menyiramnya dengan air mengalir atau air yang bisa meratakan ke bagian yang terkena najis sampai 7 kali, dan salah satunya harus menggunakan debu. Dari pendapat dari kitab Bajuri atau kitab Muhibah, itu kalau tidak ada debu bisa dengan lumpur atau dengan tanah yang kering. Ya, seperti itu. Ya. Untuk pertanyaan yang nomor 2, apa sih perbedaan antara hadas dan najis? Hadas dan najis, perbedaannya adalah pada saat kita melihatnya. Kalau hadas itu tidak bisa dilihat atau sesuatu yang maknawi dari dalam jasad, seperti kentut, itu kan tidak bisa dilihat ya. Lah kalau najis itu perkara yang dohir atau dapat dilihat, misalnya nanah, darah, kencing, dan lain sebagainya. Tapi keduanya tersebut tetap harus disucikan. Untuk pertanyaan nomor 3, mohon penjelasannya mengenai pembagian air. Itu dibagi menjadi 2, yang pertama berdasarkan ukuran dan yang kedua berdasarkan hukum. Untuk yang berdasarkan ukuran itu dibagi menjadi 2, yang pertama air banyak atau kulatain, dan yang kedua air sedikit atau ma'ul qalil. Untuk air banyak itu ukurannya 216 liter atau lebih, sedangkan yang air sedikit itu berarti kurang dari 216 liter. Dan yang kedua untuk berdasarkan hukumnya itu ada 4. Yang pertama air tohir mutohir, yang kedua air tohir ghairu mutohir, yang ketiga air najis, dan yang keempat air haram. Untuk yang air tohir ghairu mutohir atau air mutlak, itu air yang suci dan dapat mensucikan. Air tersebut itu dibebaskan dari nama. Jadi namanya itu berdasarkan tempatnya, kayak air hujan, air embun, air sungai, air laut, dan lain sebagainya. Untuk air tohir ghairu mutohir adalah air suci yang tidak bisa mensucikan. Air tersebut suci tercampur barang yang suci dan berubahnya banyak ya. Lalu air tersebut sampai bisa dinamakan berdasarkan airnya, misal berdasarkan barang yang mengenainya. Misalkan air yang tercampur sama teh kan barang suci. Lah air mencampuri teh tersebut mencampuri air, namanya air teh gitu. Untuk air haram
itu air yang cara mendapatkan airnya itu dengan cara yang haram. Misalkan air yang seharusnya untuk persediaan minum bagi orang yang sangat membutuhkan, tapi kita malah menggunakannya untuk wudhu, atau untuk mandi. Kalau enggak ya air yang misalnya kita mau wudhu di tempat wudhu orang lain tapi tidak diberi izin sama orang tersebut. Sedangkan untuk air najis itu air yang terkena barang najis. Itu ada dua. Yang pertama air banyak yang terkena barang najis dan berubah sifatnya, baik berupa warna, bau, dan rasa. Yang kedua air sedikit dan terkena najis, baik berubah warna atau tidak berubah, itu sama-sama najis. Ya, seperti itu. Terima kasih. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.